Kita masuk ke bagian terakhir di pembahasan investasi. Itu jika kau tadi sudah membahas lebih banyak tentang perlakuan akuntansi di instrumen ekuitas dan instrumen hutang, itu kita harus memperkirakan ternyata investasi yang kita simpan itu kan jangka waktunya cukup lama, sehingga di kemudian hari itu tidak menutup kemungkinan orang yang berhutang atau perusahaan yang kita investasikan harta kita di perusahaan tersebut itu mengalami kesulitan-kesulitan, sehingga tidak menutup kemungkinan manfaat yang kita harapkan dari harta yang kita simpan tersebut itu bukan menjadi penambahan manfaat bagi kita, malah menjadi beban bahkan kerugian bagi kita. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di sini kan jangka waktu investasinya panjang, sehingga banyak resiko yang di luar dugaan, sehingga kita selaku investor atau ya perusahaan yang investasi di perusahaan orang lain perlu memperhitungkan penurunan nilai dari investasi yang kita miliki tersebut. Nah, kenapa kita harus bagaimana kita bisa memperkirakan si investasi yang kita simpan itu mengalami penurunan atau tidak? Pada dasarnya setiap akhir periode pelaporan entitas melakukan evaluasi nih, apakah terdapat bukti objektif bahwa investasi yang kita simpan dalam bentuk ekuitas ataupun dalam bentuk hutang itu mengalami penurunan nilai atau tidak. Kalau sepertinya ada indikasi bahwa perusahaan yang kita simpan atau kita tanamkan investasinya itu mengalami masalah keuangan, otomatis kita harus melakukan penurunan nilai dari jumlah investasi yang kita akui di awal. Nah, ada apa saja sih indikasi yang bisa menimbulkan atau yang bisa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan sehingga kita harus melakukan penurunan nilai? Nah, di sini ada beberapa bukti objektif bahwa aset keuangan tersebut itu akan mengalami penurunan nilai. Yang pertama, perusahaan yang kita investasikan atau perusahaan yang memiliki hutang ke kita dan yang mempunyai kewajiban untuk membayar dividen ke kita itu mengalami kesulitan keuangan, otomatis itu menjadi ancaman bagi kita. Apakah saham yang kita simpan di perusahaan tersebut akan terus memberikan dividen atau tidak? Lalu apakah perusahaan yang memiliki hutang ke kita itu akan tetap melunasi atau membayar si bunga bagi kita atau tidak? Itu kan harus jadi indikasi ya. Jadi kalau seperti ada indikasi si perusahaan tersebut mengalami kesulitan, kita harus melakukan penurunan nilai atas investasi tersebut. Lalu yang kedua, pelanggaran kontrak seperti tunggakan pokok dan bunga. Contohnya tadi PTA memberikan obligasi kepada PTB. Berarti di sini PTB memegang si obligasi dan si PTB berhak atas penerimaan bunga. Tapi di tahun kedua contohnya si PTA sudah mulai ada masalah nih, pembayaran bunganya sudah sudah menunggak, tidak tepat waktu dan seterusnya. Itu menjadi indikasi bahwa PTA sedang mengalami kesulitan. Dan kita sebagai antisipasi harus melakukan penurunan nilai. Lalu yang ketiga, kesulitan keuangan dengan alasan ekonomi dan hukum atau hukum. Berarti di sini ada masalah terkait dengan ekonomi secara makro atau hukum yang sedang dijalani. Lalu yang keempat, kemungkinan peminjam dinyatakan paylit seperti yang tadi, gara-gara kesulitan keuangan tadi, maka PTA kemungkinan bangkrut nih, otomatis nilai obligasi yang harus kita terima senilai pokoknya dan ditambah bunga itu tidak akan terrealisasi atau bisa terrealisasi penuh atau sebagian, tergantung kondisi pada saat perusahaan tersebut paylit. Yang kelima, hilangnya pasar aktif akibat kesulitan keuangan, sehingga kita mengindikasikan kalau seperti kita punya saham nih di PTA, tapi pas dilihat seperti sekarang ya, untuk pergerakan saham itu lagi di bawah, lagi di zona merah, sehingga pasar aktif atau
minat masyarakat untuk membeli saham itu sedikit menurun, sehingga kemungkinan nilai saham yang kita beli dulu itu kemungkinan lebih rendah dibandingkan nilai saham sekarang. Maka itu menjadi salah satu indikasi bahwa investasi kita dalam bentuk saham itu kita harus dilakukanlah penurunan nilai. Nah, yang terakhir adanya data yang mengindikasikan adanya penurunan nilai berdasarkan estimasi arus masa depan. Ini estimasi kita bahwa si perusahaan tersebut arus kasnya nggak akan bagus nih. Itu menjadi salah satu indikasi untuk kita melakukan penurunan nilai. Nah, contohnya seperti apa? Di sini ada penurunan nilai berdasarkan biaya perolehan dan amortisasi. Tanggal 31 Desember, PT HAR mempunyai surat hutang PT LIN. Berarti di sini PT LIN yang berhutang ke PT HAR. Nilai tercatat obligasi tersebut, nilai tercatat surat hutang tersebut senilai 500 juta. Masa jatuh temponya 4 tahun, bunga dari surat hutang tersebut 10% dan dibayar setiap setahun sekali, yaitu tanggal 31 Desember. Investasi diklasifikasikan ke dalam dimiliki hingga jatuh tempo, dan bunga dibayar tanggal 31 Desember sudah dilaksanakan oleh PT LIN. Namun setelah tanggal tersebut PT LIN mengalami kesulitan, sehingga di pembayaran selanjutnya baik itu bunga ataupun pokok PT LIN mengalami hambatan, sehingga si PT LIN hanya mampu membayar bunganya hanya 40 juta dan pokoknya itu 400 juta. Nah, sedangkan kita bisa melihat ya, kalau sepertinya bunga dari obligasi senilai 500.000 itu dikalikan nantinya dengan 10% dikali 12, berarti dapatlah 50 juta. Harusnya kita dapat bunga setiap periodenya itu setiap tahunnya 50 juta, tapi gara-gara si LIN mengalami kesulitan, maka dia hanya mampu membayar bunganya 40 juta dari 50 juta yang harus diterima oleh kita. Dan pokok bunganya pun dan pokok surat hutangnya pun harusnya lunas 500 juta, tapi kayaknya si PT LIN hanya mampu 400 juta. Berarti di sini sudah ada indikasi dong si PT LIN mengalami investasi kita di PT LIN itu mengalami penurunan nilai. Maka dari itu kita harus menghitung present value dari jumlah yang akan kita terima pada kenyataannya, yaitu 400 juta atas pokok dan 40 juta atas bunga. Sehingga untuk menghitung present value-nya menggunakan formula yang tadi. Untuk perhitungannya boleh diulas kembali video di liabilitas jangka panjang. Itu menghasilkan angka 0,68 dan untuk bunganya 3,169. Dapatlah present value dari si total pembayaran PT LIN itu senilai 400 juta. Ini LIN ya, atau lintas. Lalu nilai tercatatnya sebenarnya yaitu 500 juta, maka di sini ada penurunan nilai sebesar 100 juta. Maka dari itu, pada tanggal 31 Desember kita harus mengakui adanya penurunan nilai. Rugi itu saldo normalnya di debit karena sifatnya mengurangi pendapatan. Karena rugi, otomatis investasi kita di surat hutang pun akan berkurang senilai selisih yang tadi ini. Lalu kalau untuk yang contoh yang ini, aset keuangan, masih lanjut ya. Di tahun 2016 ternyata kondisi si PT LIN ini meningkat nih. Ternyata kalau berdasarkan prediksi awal, PT LIN mampu membayar 40 juta, 425 juta, tapi ternyata si PT LIN mampu membayar 425 juta nih nilai terpulihkannya. Maka kita bisa menyesuaikan perubahan peningkatan ini dengan menambahkan kembali investasinya di suatu hutang di debit dan mengembalikan pengakuan bagi penurunan nilai yang sudah diakui di periode sebelumnya. Berapa yang harus disesuaikannya? Karena di sini perubahannya 25 juta dari 400 juta ke 425 juta, maka yang diakuinya sebesar 25 juta.